Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita masih melanjutkan rutinitas kita tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis ba'da subuh mengaji kitab Nurul Dhalam yang merupakan kitab penjelasan atas Mandhumah Aqidatul Awam yang isinya adalah mengupas seputar akidah yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Untuk menambah keberkahan, mari kita baca dulu nazamnya sambil kita menghafalnya. Insyaallah baik sekali keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ya ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fawlahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatuna
بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نون دمع صالح وإبراهيم وكل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود وسليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دقيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملك وصحب الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به رسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبي يوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة سورية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وبطائبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده ومنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضل جالي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة والسعودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية لا تحدث
wa qabla hijratin nabiyil isra mimma kata lailan likudsin yudra wa ba'da isra'in urujul lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin wa abtarat alaihi khamsat ba'da khamsina farat wa balagal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa ba'lahu wa hadhihi aqidatu mukhtasara walil awami sa'latu muyassara nadhimu tilka ahmadul marzuki man yantami lis sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali wassahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairin yuqta wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha hadis tagal abiyatuha bi adil jumali tarikhu ali ayyuhurin jumali samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bait tentang salawat salam untuk Kangjeng Nabi, untuk keluarga Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan agama Islam, jalan agama yang Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa alihi ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi alami fid darain. Qauluhu perkataan Nadhim. Ini perkataannya Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam. Wa alihi wa sahbi. Wa alihi dan untuk keluarga Nabi. Wa sahbihi dan sahabat beliau. Ilah akhir. Al-muradu yang dimaksud bil ali dengan al-ali yakni keluarga. Siapa sih yang dimaksud dengan keluarga di sini? Kuna di sini yaitu jami'ul mu'minina, semua orang mukmin. Keluarga di sini adalah semua orang mukmin. Wa minhumul anbiya'u dan di antara mereka, di antara al-mu'minin itu al-anbiya'u adalah para nabi. Wa umamuhum dan umat-umatnya, termasuk umatnya. Itu yang disebut dengan keluarga. Sementara yang itu sebab ada penerjemahan lain dari kata al-ali. Wa bisahbihi dan yang dimaksud dengan sahabatnya, sahabat Nabi adalah alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu alladzina, orang-orang ijtama'u yang pernah berkumpul bihi bersama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati, setelah risalah nabian, bukan ketika belum diangkat jadi, tapi harus diangkat setelah diangkat jadi.
mu'minina, mereka beriman. Bertemu dengan Nabi ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Bertemu sejaman dengan Nabinya pun itu orang dalam keadaan beriman. Walau qablal amri bid-da'wati, walaupun qablal amri sebelum perintah bid-da'wati berdakwah, fi hali hayatihi dalam keadaan atau semasa hidup beliau, fil ardi di bumi. Sempat waktu itu masih sembunyi. Wah, walaupun saat Nabi masih sembunyi, tapi kalau dia sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan mukmin, dia adalah sahabat. Walau fi zulmatin, walaupun dalam keadaan gelap, bertemu dengan nabinya dalam kondisi gelap. Au kanu umyan, ataupun ada kanu mereka para sahabat itu umyan, halnya apa? Buta. Kebetulan laki-laki itu buta seperti siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Wa illam yas'uru bihi, wa illam, dan meskipun lam tidak yas'uru, mereka merasakan bihi terhadap adanya Nabi, karena mungkin mereka memiliki kekurangan secara fisik. Yang jelas mereka bertemu dengan Nabi, ada yang menyaksikan. Au kanu, atau mereka itu ghairu mumayyizin, bukan orang yang tamyiz. Au marina, artinya tasdid. Atau mereka hanya orang yang lewat atau melintas di depan Kangjeng Nabi. Au naimina, atau mereka yang sedang tidur. Ini lagi jelasin siapa ya sahabat. Tidak hanya, ternyata kata Syekh Muhammad Nawawi, tidak hanya bertemu langsung secara fisik, tapi kalaupun ada orang yang belum tamyiz. Belum tamyiz itu apa? Anak yang belum bisa membedakan mana sendok, mana bukan sendok. Atau misalnya anak kecil, dia belum tahu apakah pasir untuk dimakan atau tidak. Pasir itu buat dimakan atau tidak? Tidak. Ini anak kecil belum bisa bedain apakah pasir bisa dimakan atau tidak. Contoh, ada anak kecil umur 6 tahun, umur 5 tahun, dia belum tamyiz, kemudian bertemu dengan Nabi. Au marina, atau mereka yang hanya ngelewat, melintas di depan Nabi, tapi beriman ya. Au naimina, atau mereka sedang tidur. Au lam yajtami'u bihi, atau ada nih, lam yajtami'u bihi, mereka tidak bertemu bihi dengan Nabi, lakin tetapi ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka pernah melihat Nabi. Nggak pernah berkumpul ngeriung begini, tapi pernah melihat Nabi dari kejauhan misalnya. Au ra'ahumun nabiyyu, atau pernah melihat kepada mereka siapa? An-nabiyyu, Kangjeng Nabi. Dia nggak pernah melihat, tapi Nabi pernah melihat dia. Kalau tadi mah orang tersebut pernah melihat Nabi, kalau ini mah au atau ra'ahum, mereka pernah melihat kepada mereka an-nabiyyu, fa'il Kangjeng, walaupun beserta bu'dil masafati, bu'di jauhnya, al masafati jarak, walaupun jaraknya jauh, kelihatan tuh Nabi di sana saat itu. Walau sa'atan wahidatan, walaupun hanya sesaat,
Saat yang satu maksudnya walaupun sebentar, walaupun cuma ada beberapa saat. Itu penerjemahan yang disajikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani. Wa yadkhulu bis sahabiyyi, dan termasuk bis sahabiyyi dalam istilah sahabat. Nah, karena bicara tadi yang buta tidak bisa melihat, wa yadkhulu, dan termasuk bis sahabiyyi dalam kalangan sahabat siapa? Ibnu Ummi Maktumin, yakni Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Wa na'uhu, dan orang-orang yang seperti beliau, minal umyani, dari kalangan orang-orang yang buta. Minal umyani, yaitu orang yang buta. Apa bahasa sopannya buta? Tuna, tidak bisa melihat. Subhanallah, walaupun tidak bisa melihat, tapi beliau bertemu sejaman dan beriman kepada Nabi. Jangan menyepelekan seseorang dari fisik. Bahkan dulu ada yang badannya tidak tinggi, tidak tampan, paras mukanya jauh dari tampan. Tapi ini orang mendapatkan bidadari nanti. Namanya Julaibib. Dia udah mau dinikahin sama seorang wanita yang cantik, malah dilamarin langsung oleh Nabi. Keburu syahid. Ya. Fisiknya nggak bagus, tapi Allah tidak melihat dari fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzurullah ila qulubikum wa amalikum. Kira-kira begitu. Sungguh Allah tidak melihat apa? Rupa kalian. Allah tidak melihat fisik atau tubuh kalian, tapi Allah melihat apa? Qulubikum, hati kalian. Wa amalikum, dan amal. Jangan sekali-kali meremehkan seseorang hanya dari fisik. Wa kuniyat ummuhu, dan dikenal, kunyah itu dikunyahkan, dan dikenal ibunya ini Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, likatmi basari, karena kenapa sih disebut Ummi Maktum? Kata mak itu artinya menyembunyikan. Kenapa disebut sebagai ibu yang maktum? Secara bahasa disembunyikan. Nah, di sini dibahas kata Syekh Muhammad Nawawi. Wa kuniyat, dan dikunyahkan atau dikenal ibunya Abdullah bin Ummi Maktum ini bihi, dengan nama tersebut, likatmi basori, karena beliau ibunya menyembunyikan basorihi, matanya. Wasmuhu, dan namanya, nama ini Ibnu, nama aslinya adalah Abdullah, nama aslinya Abdullah. Kemudian kita kenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ahadul muadzinina lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah salah seorang al-muadzinina, di antara muadzinnya lahu, bagi Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, muadzinnya Rasul lagi selain kita. Kita mah boro-boro ya. Jangan merendahkan orang lain. Wa yadkhulu Isa wal Khadir. Bisa wal Khadir, bisa wal Khidir. Dan termasuk sahabat adalah siapa? Kata Syekh Muhammad Nawawi, Isa adalah Nabi Isa.
termasuk dalam kalangan sahabat katanya Nabi Isa. Wal Khadiru dan Nabi Khidir. Wa Ilyasu bi Ilyas alaihimus salatu wassalamu, semoga untuk mereka salawat dan wa tadkhulul malaikatu, dan termasuk dalam kalangan sahabat kata Syekh Muhammad Nawawi, al malaikatu adalah para malaikat. Kenapa? Alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana mereka pernah berkumpul bihi dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ardi, di bumi. Silakan ada yang tidak sepakat, inilah yang disajikan oleh siapa? Syekh Muhammad Nawawi. Wa Isa alaihi salatu wassalamu, maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam akhir sahabati, adalah akhir sahabat atau adalah sahabat yang terakhir, minal basyarit tahirina, dari golongan manusia at-tahirina yang wa ammal malaikatu, dan adapun para malaikat, wa baquna ilan nufkhati, wa baquna, maka tetap, baki kan tetap menjadi sahabat, ilan nufkhati, sampai peniupan sang kakala, tetap jadi sahabat Nabi. Kalau umumnya kan kita memahami sahabat itu adalah kalangan manusia yang kita hafal tuh nama-nama. Imam Suyuti juga kata Imam Ar-Razi itu, gurunya Imam Muslim, ada 100 ribuan, bahkan menyebutkan 114.000 sahabat. Ya, tapi bukan yang ini ya, bukan, tidak. Artinya tidak termasuk malaikat, beda. Ada pernah membukukan. Ada lagi yang menyebutkan atau ketika Kangjeng Nabi wafat itu ada berapa itu? 3.000, 6.000-an berapa waktu di Madinah, kemudian di beberapa daerah lain. Banyak. Tapi juga tidak sedikit yang berguguran dalam pertempuran. Jadi wal Khadiru yamutu 'inda raf'il Qur'ani. Sedangkan Nabi Khidir yamutu, beliau akan wafat 'inda raf'il Qur'ani, ketika rafi, diangkat apa Al-Qur'an. Artinya ketika Al-Qur'an diangkat dari bumi. Masya Allah. Ketika Al-Quran diangkat oleh Allah Ta'ala dari bumi, maka Nabi Khidir akan wafat. Wakila, dan dikatakan menurut satu pendapat, kalau kila ini biasanya pendapat yang lemah, balma, tak, bahkan Nabi Khidir telah wafat, menurut satu riwayat yang lemah. Titik. Walhasilu annal Khadira wa Ilyasa hayyani. Tapi alhasil, kesimpulannya, annal Khadira, bahwa Nabi Khidir, wa Ilyasa, Nabi Ilyas, hayyani, keduanya ini masih hidup, alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang disepakati, pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Jadi kalau ditanya dua nabi yang masih hidup menurut pendapat yang mu'tabad adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Walakin, dan tetapi Ilyas, Nabi Ilyas, Rasulun, adalah seorang Rasul, binasil Qur'ani, menurut nas itu apa? Dalil Al-Quran.
Nah, ini dirincikan. Betul, menurut pendapat yang muktamad Nabi Ilyas dan Nabi Khidir masih ada. Tapi Nabi Ilyas adalah seorang rasul berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala ini dalam Al-Quran surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu surah setelah Yasin, berarti surah ke-30 ayat 1, 2, 3. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Wa inna, dan sesungguhnya Ilyas, Nabi Ilyas itu laminal mursalin. La di sini sungguh benar minal mursalin di antara para rasul. Ini belum itu satu di antara sekian rasul. Wa ammal Khadiru atau Khidiru, dan adapun Nabi Khidir, faqila maka dikatakan, ada pendapat yang mengatakan huwa waliyun. Oh, menurut satu riwayat, satu keterangan, Nabi Khidir itu adalah waliyun, seorang wali. Wakilah, dan dikatakan menurut satu pendapat lain, Nabiyun adalah seorang nabi. Wakilah, dan dikatakan pula menurut pendapat yang lain, Rasulun adalah seorang rasul. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara awsatuha adalah pertengahannya. Apa pertengahannya? Berarti beliau ini adalah nabi. Nah, ini masih bahas tentang Khadir. Tanbihun, ini adalah satu peringatan. Al-Khadiru. Oh, kenapa dibaca Khadir? Syekh Nawawi menjelaskan bi fathil kha'i, difathahkan kha-nya. Kha al-mu'jamati. Mu'jamah itu yang bertitik, ya, kha. Wa kasri dhadi al-mu'jamati, dan dikasrahkan dhad yang bertitik. Khadi. Wa yajuzu, dan boleh iskanu dhadi, disukunkan apa? Dhadnya. Maka kasril kha'i, beserta dikasrahkan kha-nya au fathiyah atau dibaca fathah. Boleh dibaca Khidr, kha-nya kasrah, dhadnya sukun. Khidr boleh. Au fathiyah, atau dibaca fathah kha-nya. Khadr. Jadi kalau kita tahu dasarnya enak, ada ilmunya. Boleh Khadir, boleh Khidir, boleh Khadr. Wa innama, dan sesungguhnya beliau yakni siapa, Nabi Khidir, luqiba bihi, dijuluki, laqab itu julukan. Luqiba, dijuluki, bihi, dengan nama Khadir. Kenapa sih beliau diberi nama atau dijuluki Khadir? Enak nih kalau tahu. Nanti kalau kamu ngaji luas wawasan, enak. Seperti Gus Bah itu, beliau tuh senangnya ngaji kayak begini, bukan ceramah tok. Kalau ceramah kan biasanya ngalor ngidul. Kalau kita buka kitab ataupun kita ada hafalan di kepala, enak jelasin dalam kitab anu. Yang nggak usah banyak-banyak. Satu juga cukup, kita kupas. Menarik itu. Ini aja kan satu kitab, enak kita kupas. Ada orang mungkin yang tidak tahu tentang sahabat itu siapa. Mungkin ada orang tidak tahu kenapa ada penamaan Nabi Khidir. Itu menarik. Itulah enaknya kalau kita ngaji menggunakan referensi maroji. Maroji itu sumber, ada kitabnya. Sehingga kita nggak ngarang, ini bukan kata seorang taqiyuddin, tapi Syekh Muhammad Nawawi, seorang ulama ahli hadis, ulama Nusantara pula. Wa inna maluqiba bihi, dan dijuluki bihi dengan nama Khadir, li'annahu, karena beliau jalasa, duduk, ala
farwatin baydoa. Farwatin, di atas farwatin, permukaan bumi, baydoa yang warna putih. Ada satu permukaan landasan yang berwarna putih. Faidan, maka tiba-tiba, bukan faidan, faidan, maka tiba-tiba ia itu bumi tazzu min khalfi, tumbuh tazzu, tumbuh min khalfi, dari belakangnya apa? Khadra'u, kehijauan. Apa kehijauan itu? Pohon atau rumput yang hijau, rumput atau pohon yang hijau. Jadi pernah satu waktu beliau ini duduk di satu dataran, lalu dari situ yang tadinya warna putih itu pepohonan atau rumputan yang berwarna hijau, khadra, hijau. Wal farwatu wajhul ardi. Apa sih kata farwa? Nah, ini jelasin. Dan kata al farwah wajhul ardi adalah permukaan bumi. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya beliau, panggilan beliau, Abul Abbasi, adalah Abul Abbas. Wasmu, dan nama beliau, nama lengkap beliau aslinya adalah Balia. Lakopnya, julukannya Khadir. Lakop itu apa? Julukan. Kalau kunyah, panggilan. Ada ya? Bahasa Inggris ada full name, ada nickname, ya kan? Kunyahnya, panggilannya ini Nabi Khidir adalah Abu Abbas. Tapi nama aslinya adalah siapa? Balia. Bukan dari Wikipedia lagi ini mah. Kalau kita kan taunya dari mana? Wikipedia, dari Google, ini enggak. Bimuhadatin maftuhatin, dengan dibaca fathah huruf ba-nya. Muahada itu kan yang satu titik, yang satu ya ba. Dibaca fathah huruf ba-nya, muahadatin yang bertitik satu. Bal, ya. Wala min sakinatin, dan lam yang sukun. Bal. Wa muthannatin tahtiyatin. Dan ya yang bertitik. Bal, ya. Ibnu Malkani. Ibnu ini Balya adalah anak dari Malkan. Berarti Khadir ini punya ayah namanya Malkan. Ibnu Malkani. Bifathil mimi, dipathakan mimnya ma. Wa iskanil lami, sukunkan lamnya mal. Wabil kafi, dan kaf. Wasumi'a, dan didengar kabar min ba'dil arifina, dari beberapa atau dari sebagian orang yang bijak, yang arif. Man arafasmahu, ada satu keterangan begini dari orang bijak, dari orang yang arif. Terangannya bagaimana? Man, barang siapa, arafasmahu, yang mengetahui namanya, wasma abihi, dan nama ayahnya, wa kunyatahu, dan nama panggilannya, kunyat, walaqabahu, dan nama julukannya, dakhalal jannah, akan masuk
surga tuh. Nama laqabnya Nabi Khidir, nama kunyahnya Abul Abbas, nama aslinya Balya, nama ayahnya Malkan. Begitu. Wa huwa yata'abbadu, dan beliau yakni Nabi Khidir yata'abbadu al-mudhari, selalu beribadah bi syariati nabiyina, dengan syariat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kabarnya. Min yauma ba'athahu Allah taala, sejak hari di mana Allah taala membangkitkannya kembali. Gitu. Ini mungkin kita tidak tahu. Wal muradu bit tabi'ina, dan yang dimaksud dengan tabi'in, siapa sih tabi'in itu? Fi qaulin nazimi, dalam ucapan yang nazim, wa man tabi'a, dan orang yang mengikuti, jami'u, semua, yang disebut dengan wa man tabi'a dalam ucapan yang nazim, kan ada tuh wassalatu wassalamu apa? Gimana teh? Gimana? Ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ani. Wal murad bi tabi'an fi qauli nazimi wa man tabi', siapa sih man tabi'a itu? Yaitu jami'u, semua, man, orang, ata, yang datang, ba'da sahabati, setelah para sahabat, minal mu'minina, yakni dari orang-orang mukmin, ila yaumil jazai, sampai hari pembalas. Tapi kita sering memahami bahwa kalau sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman, itu adalah sahabat. Nabi wafat, sahabat masih ada, lalu ada generasi yang sejaman dengan sahabat tapi nggak ketemu dengan Nabi. Dia beriman, mengambil ilmu dari sahabat, maka orang ini disebut apa? Tabi'in. Sahabat wafat, tabi'in naik. Yang sejaman dengan tabi'in, tabi'ut, tabi'in terus. Tapi kalau di sini wa man tabi' adalah jami'u man ata ba'da sahabati minal mu'minin ila yaumil jazaa, termasuk kita. Walaupun kita ini sebenarnya adalah muqallid, yang mengikuti. Karena ada muttabi', ada muqallid. Qulu sabila dinil haqqi wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'alil qudri wa tawakkar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada barokah dan manfaat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah taala dengan keberkahan ini pengajian, Allah menjaga kita dari hal-hal yang buruk, dijaga dari segala pandemi, apapun itu yang buruk-buruk, didekatkan kepada yang baik-baik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.